Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian kita belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Jadi sebelum kita memulai proses belajarnya, maka terlebih dahulu kita bermohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar insyaallah proses belajar ini dilancarkan dan Allah akan memberikan pemahaman. Maka oleh karena itu saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berdoa. Kemudian Bapak sudah memeriksa absensi pelajaran masing-masing. Selanjutnya mari kita mengulang pelajaran pertama sebelumnya. Materi sebelumnya adalah menjaga lisan. Jadi Bapak ingin bertanya bagaimana pemahaman terkait materi sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, misal siapa siswa atau Anda sekalian yang mampu menjelaskan pengertian menjaga lisan? Baik Pak. Silakan berdiri. Jadi pengertian menjaga lisan adalah sikap senantiasa menjaga omongan atau ucapan agar tidak menyinggung perasaan atau hati orang lain. Masya Allah, terima kasih Nak Syahrul, silakan dulu. Kemudian selanjutnya, siapa siswa atau Anda sekalian yang mampu mengemukakan satu hadis terkait menjaga lisan? Silakan Akansa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya Nak, Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Masya Allah, syukur Akansa, silakan duduk. Jadi itu materi kita pertama sebelumnya Nak. Alhamdulillah karena sudah pahami. Jadi mari kita melanjutkan ke materi hari ini. Jadi anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita masuk ke materi hari ini. Saya silakan perhatikan ke layar ini atau TV ini. Jadi ini adalah salah satu TV pembelajaran untuk mengikuti perkembangan sana. Jadi materi kita terkait memenuhi janji. Jadi pertanyaan pemantiknya anak-anak sekalian, apa yang disebut dengan memenuhi janji? Dan mengapa kita harus memenuhi janji? Jadi yang pertama, apa yang disebut dengan memenuhi janji dan sekalian, yaitu melaksanakan apa yang kita telah ucapkan atau janjikan dan tidak menyimpang dari norma agama dan norma-norma hukum. Jadi itu terkait pengertian memenuhi janji. Sedangkan mengapa kita harus memenuhi janji dan sekalian? Agar kita terhindar dari sifat nifaq atau sifat munafik. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ayatul munafiqi thalatha, ada 3 tanda orang yang munafik. Salah satunya kata Rasulullah, wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji maka dia mengingkari. Jadi itu poinnya teman-teman sekalian, mengapa kita harus memenuhi janji? Karena kita adalah orang yang beriman dan kita insya Allah terhindar dari sifat munafik. Maka oleh karena itu, supaya Anda sekalian lebih memahami materi hari ini, maka Bapak akan membagi kelompok. Jadi cukup 2 kelompok. Jadi silahkan cari di referensi yang lainnya. Tugasnya apa? Yaitu menulis 3 hikmah memenuhi janji dan 3 dampak tidak memenuhi janji. Coba kelompok yang pertama, Rahmat. Kemudian kelompok yang kedua, Percaya. Jadi nanti diatur sesuai jumlahnya Anda sekalian.
Tinggal tuh lepas soal kamu. Sudah. Baik, jadi bagaimana hasil kerja kelompok anak sudah? Sudah. Jadi yang pertama silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil kerja tugasnya. Silakan ke depan. Menghadap ke depan. Silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Hikmah memenuhi janji. Yang pertama, terhindar dari dosa besar. Yang kedua, terbebas dari sifat munafik. Yang ketiga, mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dampak dari ini. Yang pertama, sulit memperoleh kepercayaan. Yang kedua, tidak akan merasakan ketenangan. Yang ketiga, renggangnya hubungan persaudaraan. Masya Allah, berikan tepuk tangan. Kemudian selanjutnya hasil kerja tugas diskusi kelompok 2. Silakan perwakilannya maju membaca. Ayo dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan presentasi tugas kelompok 2. Yang pertama, hikmah memenuhi janji, yaitu mendapat kepercayaan dari orang lain, tergolong orang yang bertakwa, merasakan kepuasan dan ketenangan. Sedangkan dampak negatifnya 1. Benci orang lain, termasuk golongan munafik, selalu gelisah. Ayo kita beri tepuk tangan. Baik, Daniel dan Datuk sekalian, terima kasih atas kerja kelompoknya. Supaya lebih semangat lagi, Anda sekalian. Jadi Bapak minta semuanya berdiri, mari kita sama-sama membaca surah Al-Ikhlas. Saya ingin semua. Jadi Bapak Ibu sampai 3, kita mulai membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Silakan dulu. Jadi Anda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup materi kita hari ini terkait memenuhi janji. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, jadi mari kita memenuhi janji kalau kita berjanji. Karena memenuhi janji ini Anda sekalian adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dan orang yang beriman wajib memenuhi janjinya agar mereka terhindar dan dijauhkan dari sifat munafik. Jadi terakhir saya persilahkan ketua kelas untuk menutup pertemuan ini dengan memimpin doa masing-masing. Silakan ketua kelas. Marilah kita berdoa masing-masing. Selesai. Jadi Anda sekalian, alhamdulillah
Semoga proses ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan banyak terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.